Aneh nggak? Dia mendukung Prabowo tapi menyeret nama Megawati. Megawati dimanfaatkan untuk membenarkan apa yang dia lakukan. Kalaupun Megawati bilang begitu, tentu saja dia akan memilih capres terbaik dari banyaknya kader-kader PDIP yang sesuai dengan kualifikasi yang dimaksud, bukan melihat keluar kayak Prabowo atau Anies. Saya anggap ini logika yang aneh. Sebenarnya memang aneh, tapi Budiman pasti ada alasannya. Halo, bertemu lagi dengan saya X Hardy di Opini Siward. Manuver Budiman Sujatmiko yang mendadak bertemu dengan Prabowo, lalu beberapa hari kemudian langsung menyatakan dukungan ke Prabowo, tentu saja membuat banyak orang kaget. Budiman yang dulunya adalah aktivis 98, pernah berhadapan dengan Prabowo. Paham betul situasi saat itu, tapi sekarang saling merangkul. Dengan dalih Prabowo adalah salah satu pemimpin terbaik Indonesia. Ini adalah pujian yang aneh. Kalau menurut dia, Prabowo adalah salah satu pemimpin the best, tapi bagi rakyat Prabowo tidak layak. Buktinya kalah Pilpres 2 kali. Dalam politik, kalau ada orang yang tiba-tiba banting setir dari yang berseberangan parah lalu mendukung, artinya kemungkinan ada yang tidak beres. Kalau ngomongnya demi Indonesia, demi kepentingan bangsa, atau karena yang didukung adalah sosok terbaik, secara logika ini sulit dicerna akal sehat. Ada banyak hal yang terjadi di balik layar yang tidak kita ketahui, tapi ada beberapa yang mungkin bisa membuka mata kita semua. Yang pertama, Budiman tidak mau mundur dari PDIP, meski terang-terangan mendukung Prabowo. Seharusnya secara etika dia mundur, lalu mendukung Prabowo. Tapi dia bermain dua kaki. Dia tidak mau mundur, tapi siap dipecat asalkan melalui mekanisme administratif organisasi. Dia tidak mau mundur karena dia mau dapat kesempatan untuk menjelaskan kenapa mendukung Prabowo. Ini juga cukup aneh. Budiman bilang dia mendukung Prabowo tidak terlepas dari statement Megawati. Dia bertahun-tahun mendengarkan pidato Megawati dan di situ dia dapatkan satu kesimpulan bahwa Indonesia itu butuh pemimpin yang memiliki pandangan-pandangan strategik. Dengan menumpang ucapan Megawati, dia melihat kualifikasi itu ada di Prabowo. Dengan mendukung Prabowo, dia sedang menafsirkan apa yang menjadi harapan dan cita-cita dari Megawati untuk Pilpres. Aneh enggak? Dia mendukung Prabowo tapi menyeret nama Megawati. Megawati dimanfaatkan untuk membenarkan apa yang dia lakukan. Kalaupun Megawati bilang begitu, tentu saja dia akan memilih capres terbaik dari banyaknya kader-kader PDIP yang sesuai dengan kualifikasi yang dimaksud, bukan melihat keluar kayak Prabowo atau Anies. Saya anggap ini logika yang aneh. Sebenarnya memang aneh, tapi Budiman pasti ada alasannya. Dia tidak mau mundur, tapi siap dipecat. Sebenarnya ini sama saja secara hasil. Sama-sama bukan kader PDIP lagi. Bedanya adalah di persepsi. Kalau Budiman mundur, dia mungkin tidak dapat simpati. Tapi kalau dia dipecat, dia bisa menggunakan ini sebagai alat untuk play victim, alat untuk menjadikan dia sebagai martir politik untuk memperjuangkan kepentingan yang dia incar, atau alat untuk menyerang kembali PDIP dengan alasan dijolimi atau apapun itu. Kalau dia sukarela mundur, kurang dramatis. Buktinya sudah ada komentar miring terhadap PDIP. PDIP dibilang terlalu reaktif hanya karena Budiman dukung Prabowo. Kalau Budiman dipecat, pastilah akan digoreng terus. Masalahnya ini kerjaan siapa? Kalian pasti sudah bisa tebak, ini gampang sekali. Makanya mungkin ini alasan kenapa PDIP tidak jadi memutuskan pemberian sanksi kepada Budiman. Padahal sebelumnya akan diumumkan Senin kemarin. Saya rasa PDIP sudah mencium niat lain di balik keinginan Budiman yang siap dipecat.
Mungkin untuk sementara dibiarkan dulu, ketimbang terjebak dalam permainan politik Budiman. Itu yang pertama. Yang kedua, ini yang paling mencolok. Politikus PDIP Deddy Yefre Sitorus. Ada videonya di TikTok. Mungkin sebagian dari kalian sudah menonton. Jadi di video itu dia bilang Budiman pernah bilang ke Sekjen PDIP, dia minta jatah menteri jika nanti Ganjar Pranowo menang Pilpres. Ya tentu saja itu tidak bisa dijamin, bahkan Megawati sendiri tidak bisa menjamin, karena itu hak prerogatif Presiden. Berarti memang benar yang saya katakan tadi, ada faktor kuat yang membuat seseorang berani mengambil langkah ekstrim balik arah menuju tempat yang sebelumnya dijauhi. Makanya Budiman disebut aktivis yang berubah menjadi ahli kosmetik, ahli oplas yang tugasnya membedah wajah orang yang dia dukung supaya terlihat kinclong dan bagus di mata masyarakat. Tugasnya seperti deterjen untuk membersihkan rekam jejak, pelanggaran HAM dan masa lalu yang terus membebani calon yang dia dukung. Prabowo juga pernah mengatakan, seandainya dia jadi presiden, Budiman cocoknya jadi apa? Begitu kata dia di hadapan relawan Prabowo Budiman Bersatu atau Prabu. Apakah Budiman cocok jadi duta besar? Tapi akhirnya Prabowo bilang Budiman lebih cocok ditugaskan di dalam negeri. Mungkinkah jadi menteri? Segalanya jadi terlihat masuk akal. Politikus PDIP tadi bilang Budiman minta jatah menteri tapi ditolak. Akhirnya dia dukung Prabowo. Dan Prabowo langsung bicara soal jabatan yang cocok untuk Budiman. Meskipun Budiman membantah minta jatah menteri, tapi silakan kalian ambil kesimpulan sendiri. Demi nafsu politik, perjuangan masa lalu dilupakan. Rekam jejak masa lalu orang lain seolah dianggap tidak ada atau mau dibersihkan. Semoga saja dia berhasil mencapai apa yang dia inginkan. Masalahnya, kalau Prabowo tidak jadi presiden, gimana? Ini bisa menjadi bencana yang paling buruk buat Budiman. Ini seperti terombang-ambing di lautan luas dan tidak ada yang mau menolong. Tapi apapun itu, terserah dia mau gimana. Tidak ada yang bisa melarang. Hanya saja Prabowo salah kalau berpikir dengan bergabungnya Budiman menjadi relawan, Prabowo akan mendapatkan kekuatan besar. Salah besar. Budiman tidak punya kekuatan politik yang besar. Bahkan dia terakhir gagal lolos ke DPR. Dia tidak punya suara. Budiman entah sadar atau tidak, Prabowo saat ini sedang bermulut manis demi menang Pilpres. Siapapun yang dukung dia akan dia rangkul. Mungkin Prabowo tidak segan-segan menjanjikan jabatan atau apapun demi dukungan. Jokowi aja dijadikan bahan kampanye politik lewat baliho. Apalagi cuma seorang Budiman. Mungkin dia ini cuma pion sementara demi ambisi Prabowo. Sementara ini keduanya saling membutuhkan. Yang satu mungkin butuh jabatan atau kepentingan lain, yang satu lagi sedang haus dukungan demi Pilpres. Apalagi kalau dukungannya dari orang PDIP, Prabowo bakalan sangat senang. Tapi ya sudahlah, anggap saja ini pelajaran bahwa siapapun bisa menggadaikan dirinya demi ambisi politik. Oke, sekian dulu opini dari saya. Subscribe channel ini supaya makin berkembang dan tuliskan komentar Anda. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa lagi di lain kesempatan.